Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih, ijazah kuliah IT aja tuh cukup nggak ya buat bersaing di dunia kerja yang makin ketat? Hari ini kita bakal bongkar satu senjata rahasia yang bisa jadi penentu karir kamu, sertifikasi profesional. Yuk, kita lihat gimana selembar sertifikat ini bisa mengubah segalanya. Coba deh kita jujur-jujuran ya. Tiap tahun, lulusan IT itu kan bejibun. Ribuan talenta baru siap masuk ke pasar kerja. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi, kamu lulusan mana? Tapi, apa sih yang bikin kamu beda dari ribuan orang lainnya? Nah, ini dia tantangan yang sebenarnya. Dan disinilah sertifikasi masuk. Gini deh bedanya. Ijazah itu bukti kalau kamu pernah belajar sesuatu di kampus. Tapi sertifikasi itu bukti kalau kamu beneran bisa ngerjain sesuatu. Ini tuh kayak stempel pengakuan dari industri yang bilang orang ini bukan cuma ngerti teori, tapi siap kerja dan bisa diandalin buat tugas-tugas spesifik. Oke, jadi kita udah sepakat ya, ijazah doang tuh nggak cukup. Sekarang, yuk kita kupas tuntas. Sebenarnya sertifikasi itu apa sih? Dan gimana sistem kerjanya, terutama di Indonesia? Jadi intinya gini, sertifikasi profesi itu adalah sebuah pengakuan formal. Kata kuncinya ada dua, formal dan independen. Artinya, skill kamu itu diuji secara objektif pakai standar industri yang jelas, bukan cuma berdasarkan opini atau nilai kuliah aja. Buat perusahaan, ini jadi jaminan kualitas. Dan yang keren, di Indonesia, ini tuh bukan sistem abal-abal loh. Pemerintah kita punya kerangka kerja resmi buat memastikan sertifikasi yang ada itu kredibel dan diakui secara nasional. Tujuannya? Jelas, biar tenaga kerja kita makin berkualitas dan bisa bersaing. Nah, ada dua pemain kunci di belakang sistem ini. Nah, ini dia dua pemain utamanya, BNSP dan LSP. Biar gampang, anggap aja BNSP itu otaknya, sang regulator. Mereka yang bikin aturan main, bikin standarnya, dan ngasih lisensi. Sementara LSP itu eksekutornya di lapangan. Mereka lah yang ngadain ujian kompetensinya dan ngasih sertifikatnya ke kamu. Jadi, BNSP jamin sistemnya, LSP yang eksekusi di lapangan. Oke, sistemnya udah paham. Sekarang waktunya milih jalur. Secara garis besar di dunia IT itu ada dua jalan utama buat sertifikasi. Yuk kita lihat bedanya apa. Jadi ada dua jalur nih. Yang pertama, sertifikasi vendor spesifik. Ini datang dari perusahaan raksasa kayak Cisco atau Microsoft yang bikin kamu jadi ahli banget sama produk-produk mereka. Yang kedua, ada jalur vendor neutral dari lembaga kayak CompTIA yang ngajarin konsep fundamental yang bisa dipakai di mana aja, di teknologi apa aja. Jadi pilihannya, mau jadi spesialis yang super tajam atau generalis yang fleksibel. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Kalau kamu ambil CSCNA, kamu itu belajar jaringan lewat kacamata Cisco. Semuanya dilihat dari sudut pandang produk mereka. Sebaliknya, CompTIA Network Plus itu ngajarin standar universal. Ilmunya bisa kamu pakai buat ngurusin perangkat Cisco, Juniper, atau merek apapun. Terus kapan dong milih jalur yang netral ini? Nah, ini pas banget kalau kamu baru mulai karir. Ibaratnya, ini tuh buat bangun pondasi rumah yang kokoh. Cocok banget kalau kamu belum yakin mau spesialisasi di mana, atau kalau kamu ngincer kerja di perusahaan yang teknologinya gado-gado dari berbagai vendor. Nah sebaliknya, jalur vendor spesifik ini cocok kalau tujuan kamu udah jelas banget. Misalnya, kamu udah mantep nih, pokoknya gue mau jadi network engineer, dan perusahaan incaran kamu itu emang Cisco banget. Ya udah jelas sertifikasi CCNA itu bakal jadi senjata utama kamu. Baik, Anda sudah tahu sistemnya, sudah tahu jenis-jenisnya. Sekarang, gimana sih perjalanan karir kamu bisa dipetain lewat level-level sertifikasi ini? Yuk, kita intip peta jalannya. Setiap perjalanan besar kan dimulai dari langkah pertama. Nah, ini dia, level entry, gerbang masuknya. Anggap aja sertifikasi kayak CompTIA A+ itu sabuk putih kamu di dunia IT. Pas banget buat mahasiswa atau siapapun yang baru mau nyemplung ke industri ini. Setelah fondasinya kuat, kita naik level ke tingkat menengah, atau associate. Sertifikasi kayak CCNA atau Security Plus, ini udah bukan lagi soal teori-teori dasar ya. Ini jadi bukti kalau kamu udah punya skill praktis buat peran-peran spesifik, misalnya jadi seorang Network Associate atau Security Analyst. Dan di puncaknya ada level expert. Ini level dewanya. Sertifikasi kayak CCNP atau CISSP ini udah master level. Yang punya sertifikat ini bukan cuma jago teknis, tapi udah bisa mikir strategis, ngerancang sistem yang kompleks, bahkan mimpin tim. Ini tuh semacam lencana kehormatan tertinggi di bidangmu. Tentu aja, lulus ujian itu butuh strategi. Nih, saya kasih resepnya. Pertama, kenali dulu medannya. Pelajari silabusnya baik-baik. Kedua, bikin jadwal belajar yang realistis. Jangan SKS alias sistem kebut semalam. Ketiga, dan ini kuncinya, latihan, latihan, dan latihan soal. Terakhir, siapin mental dan teknis.
Pas ujian, usahain tenang, karena itu setengah dari kemenangan. Oke, kita udah ngomongin apa, siapa, dan gimana caranya. Sekarang pertanyaan paling penting, emang ngaruhnya apa sih buat karir dan ya isi dompet? Yuk kita bahas hasil akhir dari semua investasi ini. Manfaatnya tuh nyata banget, bukan cuma omong kosong. Pertama, CV kamu tuh auto stand out di antara ribuan pelamar lain. Kedua, pintu-pintu karir yang tadinya ketutup rapat sekarang kebuka lebar. Ketiga, kamu langsung dapat stempel kredibilitas di mata perusahaan. Dan yang paling penting kan, ini semua berujung ke potensi gaji yang jauh lebih gede. Dan inilah intinya, di dunia kerja modern, gaji itu ngikutin nilai yang kamu bawa. Dan nilai itu datangnya dari keterampilan. Sertifikasi itu cara paling jitu buat membuktikan keterampilan kamu gak bisa dibantah lagi. Nah, sekarang bolanya ada di tangan kalian. Setelah ngelihat semua petanya, semua peluangnya, pertanyaan besarnya adalah sertifikasi mana yang bakal jadi langkah pertama kamu? Pilihanmu hari ini, itu yang bakal nentuin arah karir kamu di masa depan. Semangat memilih!